Dan ternyata fakta yang saya terima pada saat hari ini itu adalah orang-orang yang melakukan komal, orang-orang yang membela DRG mati-matian, orang yang menyerang pendukung Nikita Mirzani, membabi buta dengan pembulian, bicara kasar dan lain-lain itu semua itu sampah. Ada sosok yang cukup menyita perhatian di sidang Nikita Mirzani kemarin. Ya guys, di sidang Nikita kemarin ada wajah baru di tim pengacara Nikita. Dia bernama Sri Sinduwati, pengacara muda dan cantik yang penampilannya kemarin cukup menyita perhatian netizen. Kayak dia saat berbicara, bertanya, dan saat menampik sanggahan dari JPU, terlihat berwibawa, tegas, namun tetap cantik guys. Beda banget dengan kubu sebelah yang ada Sister Hongnya yang suka menye-menye. Meski baru pertama kali hadir mendampingi Nikita di sidang kemarin, saya yakin kalau pengacara cantik ini bukan pengacara sembarangan, bukan pengacara kaleng-kaleng. Usut punya usut, ternyata sosok Sri Sinduwati ini adalah pengacara Presiden Prabowo dan Gibran saat pemilihan presiden kemarin guys. Wow, pantesan. Ternyata benar nggak kaleng-kaleng. Saya jadi bertanya-tanya, kok bisa ya pengacara yang pernah mendampingi presiden sekarang turun gunung untuk mendampingi Nikita? Ada apa ini? Gak mungkin kan dia ditugaskan tanpa membawa misi atau tanpa alasan-alasan khusus. Bisa jadi ini bentuk perhatian pemerintah kita atas kasus yang gak kelar-kelar dan cukup menyita perhatian publik ini. Atau mungkin bisa jadi Sri Sinduwati ini ditugaskan sebagai mata-mata untuk melihat langsung kinerja para penegak hukum? Ya guys, kalian bebas berspekulasi. Yang pasti, kehadiran Sri Sinduwati ini memberikan angin segar sekaligus petunjuk kalau pemerintah tidak diam saja melihat kasus Nikita ini. Kalau sudah begini, gimana nih kubu sebelah? Jantung aman? Masih bisa menye-menye kalau kerja kalian dipantau langsung oleh kuasa hukum presiden? Selain ditanya soal isu skincare, saksi dari Nikita Mirzani juga selalu ditanya soal pernah nggak sih mendengar rekaman Reza Gladys dengan Ismail Marzuki. Emangnya ngaruh? Ngaruh dong, sahabat cendol. Jadi menurut kacamata netizen cendol ya, yang jadi sorotan bukanlah isi percakapannya pernah mendengar atau tidak, tapi bagaimana rekaman yang disebut-sebut sudah jadi alat bukti ya, itu malah bisa beredar bebas di media sosial dan didengar oleh saksi. Jadi dalam hukum acara pidana, alat bukti yang sedang diproses seharusnya tidak boleh dibocorkan ke publik ya sebelum dipresentasikan di pengadilan. Kenapa? Karena kebocoran ini mempengaruhi objektivitas saksi ataupun penilaian masyarakat terhadap kasus. Kemudian memunculkan opini publik yang bias ya, bahkan mempengaruhi putusan hakim. Itulah sebabnya hakim ya, jaksa atau penyidik biasanya menjaga betul kerahasiaan barang bukti hingga waktunya. Nah, terbukti kan sekarang kasus Nikita Mirzani jadi drama di media sosial khususnya TikTok. Banyak yang sudah memvonis duluan hanya berdasarkan rekaman yang beredar. Ada juga yang membela karena merasa ini tidak ada dugaan pemerasan atas rekaman tersebut. Padahal persidangan aja belum selesai. Ini contoh nyata ya, efek trial by sosial media yang bisa mengaburkan fakta hukum. Nah, jadi sahabat cendol, sebelum menghakimi isi rekaman atau membuli pihak tertentu, pahami dulu ya, dalam hukum integritas alat bukti adalah kunci. Kita tunggu fakta resmi pengadilan, bukan kesimpulan ala netizen soto yang dablek geblek. Gaya Kak Nikita Mirzani emang gak ada matinya ya guys. Keren banget, coba lihat sidang kemarin. Kak Niki cantik banget ya. Sidang-sidang yang sebelumnya juga cantik banget. Keren banget dengan outfitnya, itu cocok banget ya. Seakan-akan inner beauty-nya itu benar-benar memancar ya. Aura positif dan cantiknya itu sangat kelihatan. Nah, menurut aku ya guys, ada dua hal yang bisa kita tiru, bisa kita contoh dari Kak Nikita Mirzani selama sidang kemarin, selama ada masalah ini nih. Yang pertama, Kak Nikita Mirzani itu tetap terlihat cantik. Nah, dia tetap menjaga diri, merawat dirinya. Nah, kita juga harus meniru teman-teman, karena seorang muslim itu sebagai wujud syukur kita, sebagai tanda syukur kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah, kita sudah diberikan kecantikan, maka kita harus menjaga dan merawatnya. Mungkin dengan perawatan atau menggunakan skincare. Nah, tentunya dengan cara yang halal dan thoyyib ya, bahan-bahannya halal, misal pakai skincare, perawatan gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua, Kak Nikita Mirzani itu terlihat sangat ceria, happy, dan tidak takut, tidak sedih. Bener banget loh, itu di Al-Quran itu ada seorang yang bertakwa dan beriman itu memang tidak boleh takut dan tidak boleh sedih.
karena hanya kepada Allah lah kita berharap, kepada Allah kita menyerahkan semua masalah kita. Kita percaya Allah akan bantu kita, jadi kita nggak usah sedih yang berlarut-larut, kita harus tetap bahagia dan ceria, karena masih banyak banget nikmat yang bisa kita syukuri selain dari masalah itu sendiri. Seperti Kak Nikita Mirzani ya, kelihatan happy banget. Kita harus tiru nih teman-teman, padahal susah ya, lagi ada masalah berat kayak gitu, tapi masih bisa happy, masih bisa ceria. Karena kalau kita happy, kita senang, itu akan menarik hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik. Tapi kalau kita sedih-sedih, kita mungkin terpuruk, nah itu hal-hal yang buruk juga yang akan kita tarik. Nah, ada dua hal itu ya teman-teman yang bisa kita tiru. Merawat diri dengan cara yang halal dan thayyib, sebagai wujud syukur kita mensyukuri nikmat Allah atas kecantikan yang sudah diberikan Allah. Yang kedua, kita harus tetap bahagia, kita harus tetap happy, tidak takut, tidak sedih terhadap masalah apapun, karena ada Allah yang akan menolong kita. Semoga kita semua bisa meniru Kak Niki ya untuk hal positifnya, dan semoga Kak Niki bisa segera diberikan kemudahan dan jalan keluar yang adil dan sebaik-baiknya, sehingga Kak Niki bisa segera selesai semua masalah ini. Semangat, amin. Dan ternyata fakta yang saya terima pada saat hari ini itu adalah orang-orang yang melakukan komal, orang-orang yang membela DRG mati-matian, orang yang menyerang pendukung Nikita Mirzani, membabi buta dengan pembulian, bicara kasar dan lain-lain itu juga. Semua itu sampah, dan itu semua tidak dianggap oleh DRG. Malah sebaliknya, mereka dirangkul oleh siapa itu? Nepos, ya. Orang yang haus validasi, orang-orang yang memang duta klarifikasi. Sementara sama DRG itu tidak dianggap, mereka itu dianggap sampah, dianggap gembel, ya. Jadi buat lu yang selalu nyerang, buat lu yang selalu melakukan komal, membela DRG, ya, membuli Nikita Mirzani, menjelek-jelekan Nikita Mirzani, kalian sadar, kalian tidak dianggap, kalian itu gembel. Dan yang paling aku kagum sama Nikita Mirzani adalah, aku baru tahu ya, ternyata sosok Nikita Mirzani itu dia menyuarakan kebenaran bukan hanya di saat di luar sidang saja ya, di saat dia terlepas, di saat dia tidak terikat, dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan dia kondisinya ditahan ya, terkekang, dia masih berani menyuarakan kebenaran tanpa melihat memandang tempatnya di mana. Yang penting dia benar, dia menyuarakan itu, dan itu aku sangat kagum, aku sangat bangga. Dan yang paling aku kagumi adalah dia kalau menyuarakan kebenaran tidak memandang siapapun, mau itu lo pejabat, maupun lo raja kah, maupun lo polisi, JPU, hakim. Kalau salah dia katakan salah, kalau benar dia katakan benar. Dan itu adalah sosok Nikita Mirzani. Aku tidak salah mengidolakanmu Nikita Mirzani. I love you, pertahankan itu, luar biasa, good. Ngeri guys. Malam tadi gua lihat live streamingnya Membel, di mana di situ ada pakar hukum dan juga Miss Gosong. Kalau benar apa yang dikatakan, dikeluarkan dari mulutnya Miss Gosong benar semua dan terbukti, itu bisa dijadikan alat bukti untuk menyelesaikan masalah ini dan membebaskan Nikita Mirzani. Tapi ingat, Miss Gosong harus dilindungi keselamatannya, karena bagaimanapun juga malam tadi dia sudah habis-habisan menguliti, membongkar, membuka kebenaran yang katanya kubu RG dan Nepos sudah menjadi dalang penjebakan dari Nikita Mirzani. Hati-hati. Ye yang malam live, jangan pada lepas tangan setelah Miss Gosong mengungkap kebenaran kalau itu benar terbukti ya. Kasihan, keselamatannya terancam. Karena bagaimanapun juga pihak RG, pihak Nepos tidak akan tinggal diam karena sudah benar-benar dibongkar. Karena ini bukan masalah kecil, masalah gede, menyangkut hukum. Semua pasti bakal terjerat hukum kalau benar adanya penjebakan, adanya penyuapan yang diutarakan, diungkap oleh Miss Gosong tadi malam. Hati-hati. Harus ada yang melindungi keselamatan Miss Gosong, bagaimanapun juga dia manusia. Dan kalau benar apa yang diucapkan tadi malam bisa menjadi bukti untuk membebaskan Nikmir, berarti dia sudah
menjadi saksi, sudah membuka kebenaran, harus dilindungi, jangan dibiarkan begitu saja. Dalam artian jangan mentang-mentang dulunya dia menghujat, membuli Nikmir, memfitnah Nikmir dengan kata-kata yang frontal, tapi pada malam tadi dia membuka siapa yang menjadi dalang penjebakan RG, seandainya itu benar dan terbukti. Oke? Lindungi itu Miss Gosong. Karena gua yakin 1000% Miss Gosong bakal terancam. Bakal ada ancaman baik fisik maupun mental, yakin. Salam damai, salam persahabatan, salam keadilan. Selamat pagi.